Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fiona Jelika Rambuta Kuhana dengan NIM 2025-110054. Saya dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Hak dan kewajiban tersebut tidak hanya berlaku bagi warga negara saja, tetapi juga bagi negara itu sendiri. Hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban merupakan salah satu syarat utama terciptanya kehidupan demokrasi yang sehat. Di Indonesia, demokrasi yang dijalankan bersumber pada kedaulatan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, hak dan kewajiban harus dijalankan secara selaras agar terciptanya kehidupan musyawarah yang adil, tertib, dan sejahtera. Yang pertama, apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang berhak diperoleh, dimiliki, dan dinikmati oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh hak untuk warga negara yaitu ada hak untuk mendapatkan pendidikan, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan. Negara wajib menyediakan fasilitas dan kesempatan belajar untuk tingkat dasar hingga tingkat tinggi, di mana hak untuk mendapat pendidikan berisi hak untuk bersekolah dan mendapatkan pengajaran, tidak boleh adanya diskriminasi dalam akses pendidikan baik itu dari segi ekonomi, suku, agama, maupun gender. Tujuan hak ini adalah agar setiap warga negara bisa menjadi cerdas, terampil, dan berkualitas sehingga bisa membangun masa depan dan memajukan bangsa. Yang hak yang kedua adalah memperoleh perlindungan hukum. Setiap orang berhak diperlakukan sama di mata hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Tidak ada seorang pun yang boleh dihukum atau dirugikan sebelum ada keputusan hukum yang pasti. Contohnya, yang pertama adalah kedudukan setiap warga negara adalah sama dalam satu hukum dan pemerintah. Yang kedua, berhak mendapatkan kepastian hukum, artinya aturan mainnya jelas dan ditegakkan dengan baik. Yang ketiga, berhak membela diri jika diadukan, dan berhak mendapatkan proses peradilan yang tidak berat sebelah atau memihak. Intinya, siapapun yang kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat biasa, hukumnya harus sama beratnya. Tidak boleh berat sebelah. Yang ketiga, hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Negara bertanggung jawab untuk menjamin kesehatan rakyatnya. Setiap orang berhak hidup sehat dan berhak mendapatkan akses layanan medis ketika sakit. Isinya, hak untuk mendapatkan pengobatan, perawatan, dan fasilitas kesehatan yang layak. Negara berkewajiban mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit yang membahayakan masyarakat. Yang ketiga, hak ini penting karena manusia yang sehat adalah sumber daya manusia yang baik untuk membangun negara. Kesehatan adalah hak asasi yang paling mendasar. Dan hak yang keempat adalah hak menyampaikan pendapat. Setiap warga bebas untuk menyuarakan isi hati, pikiran, dan ide-idenya, baik secara lisan maupun tulisan, selama dilakukan dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Yang berisi, ini adalah ciri negara demokrasi. Rakyat bebas berkreasi, berpendapat, maupun mengkritik jika ada hal yang kurang baik. Yang kedua, bisa dilakukan melalui media massa, forum diskusi, demokrasi damai, maupun media sosial. Namun, dalam menyampaikan pendapat, kita juga wajib menghormati hak orang lain dan tidak boleh menyebarkan kebencian atau hak-hak yang melanggar hukum. Yang kelima adalah hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Hak ini adalah hak politik yang sangat penting, karena di Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menentukan siapa yang akan memimpin. Yang pertama berisi hak memilih atau hak pilih aktif, di mana kita berhak memilih atau memberikan suara untuk menentukan calon pemimpin atau wakil rakyat yang dianggap mampu. Yang kedua, hak dipilih atau hak pilih pasif, di mana kita berhak mencalonkan diri menjadi pemimpin atau wakil rakyat jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Hak ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan rakyat memiliki peran langsung dalam membentuk arah pemerintah negara. Berikutnya ada kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contoh kewajiban untuk warga negara yaitu yang pertama mematuhi hukum.
di mana kita wajib taat dan patuh terhadap semua peraturan dan perundang-undang yang berlaku demi terciptanya ketertiban dan keamanan bersama. Yang kedua, membayar pajak. Kita wajib menyetorkan sebagian pendapatan kepada negara sebagai kontribusi untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Yang ketiga, ada hak menghormati hak orang lain. Tidak boleh bersikap egois saat menjalankan hak sendiri. Kita wajib menghargai dan tidak melanggar hak milik orang lain. Yang keempat, ada hak untuk menjaga persatuan bangsa, di mana kita wajib menjaga kerukunan, menghindari perpecahan, dan memperkuat kesatuan negara meskipun berbeda suku, agama, dan budaya. Yang kelima, ikut serta dalam upaya bela negara. Wajib bersedia membela dan mempertahankan kedaulatan negara dari segala ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi keutuhan NKRI. Berikutnya ada hak dan kewajiban negara. Negara juga memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Negara memiliki hak untuk, yang pertama, untuk membuat dan menegakkan hukum, di mana negara berhak membuat aturan dan undang-undang, serta wajib menegakkan dengan tegas dan adil agar tidak ada yang melanggar. Yang kedua, hak untuk memungut pajak, di mana hak negara untuk menerima iuran dari rakyat yang nantinya akan digunakan sebagai dana untuk membiayai pembangunan dan operasional negara. Yang ketiga, mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum. Negara berwenang mengatur berbagai aspek kehidupan supaya berjalan dengan tertib, terarah, dan tujuannya untuk kebaikan bersama, bukan untuk golongan tertentu saja. Yang keempat, menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kewajiban negara untuk melindungi wilayah, rakyat, dan aset negara dari ancaman, serta menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif. Negara juga berkewajiban untuk, yang pertama, melindungi seluruh rakyat Indonesia. Negara wajib menjaga keamanan dan keselamatan setiap warganya dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Yang kedua, menjamin hak asasi manusia. Negara wajib memastikan setiap orang bebas menentukan pilihan dan keyakinannya serta bebas dari perlakuan sewenang-wenang. Yang ketiga, menyediakan pendidikan yang layak. Negara berkewajiban memberikan fasilitas dan kesempatan belajar yang baik agar warga negara bisa menjadi cerdas dan terampil. Yang keempat, menyediakan pelayanan kesehatan, di mana negara wajib menjamin akses pengobatan dan perawatan yang layak agar rakyat bisa hidup sehat dan kuat. Yang kelima, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di mana negara wajib bekerja keras menciptakan ekonomi yang baik, lapangan pekerjaan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Yang keenam, ada menegakkan keadilan tanpa diskriminasi. Negara wajib menegakkan hukum secara adil, tanpa membedakan-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, atau kedudukan sosial. Yang berikut ada demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Kata demokrasi berasal dari kata demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi berarti pemerintah yang berkekuasaan berasal dari rakyat. Di Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang berarti, rakyat memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan, pemerintah harus menjalankan amanah rakyat, segala kebijakan negara harus mengutamakan kepentingan rakyat. Contoh penerapan kedaulatan rakyat, yang pertama ada pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, menyampaikan aspirasi masyarakat, dan partisipasi dalam pembangunan. Berikut ada musyawarah untuk mufakat sebagai ciri demokrasi Indonesia. Berbeda dengan beberapa negara lain yang lebih mengutamakan voting atau suara terbanyak, demokrasi Indonesia mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah sendiri berarti proses membahas sesuatu masalah bersama-sama untuk mencapai keputusan terbaik. Sedangkan mufakat adalah kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah. Prinsip musyawarah untuk mufakat terdapat dalam sila keempat Pancasila, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tujuan dari musyawarah adalah menghindari konflik, menghargai perbedaan pendapat, mencari solusi terbaik untuk semua pihak, dan menciptakan persatuan dan kesatuan. Contoh dari musyawarah, yang pertama ada dari rapat kelas menentukan ketua kelas, yang kedua musyawarah desa, yang ketiga sidang DPR, dan yang keempat ada rapat organisasi mahasiswa.
Berikut ada harmoni hak dan kewajiban dalam kehidupan demokrasi. Harmoni berarti adanya keseimbangan, keserasian, dan hubungan baik antara hak dan kewajiban. Dalam kehidupan demokrasi, warga negara tidak boleh hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Sebaliknya, negara juga tidak boleh banyak menuntut kewajiban warga tanpa memberikan hak-hak kita, hak-hak mereka. Mengapa harus harmonis? Karena hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Contoh, warga negara berhak mendapatkan pendidikan, tetapi juga berkewajiban belajar dengan sungguh-sungguh dan mematuhi aturan sekolah. Yang kedua ada, warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum, tetapi juga wajib menaati hukum. Atau yang ketiga, negara berhak memungut pajak, tetapi berkewajiban menggunakan pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila keseimbangan ini terjaga, maka akan terciptanya kehidupan yang tertib dan demokratis. Bentuk harmoni dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada dari berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang hukum, warga negara berhak memperoleh keadilan dan wajib menaati hukum. Bagi negara, berhak menindak pelanggaran hukum dan juga wajib menegakkan hukum secara adil. Dalam bidang pendidikan, bagi negara berhak memperoleh pendidikan dan juga wajib mengikuti proses pendidikan yang baik. Bagi negara, wajib menyediakan fasilitas pendidikan dan berhak menetapkan standar pendidikan nasional. Dari penjelasan di atas juga ada dampak jika hak dan kewajiban tidak seimbang. Jika hak dituntut tanpa menjalankan kewajiban, akan muncul sikap egois, ketertiban masyarakat terganggu, banyak penyelenggaraan hukum, persyaratan bangsa melemah. Jika kewajiban dipaksa tanpa memberikan hak, terjadi ketidakadilan, muncul ketidakpuasan masyarakat, kepercayaan terhadap pemerintah menurun, demokrasi menjadi lemah. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban harus selalu dijaga. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut adalah harmoni hak dan kewajiban negara serta warga negara merupakan kondisi ketika keduanya menjalankan peran masing-masing secara seimbang dan bertanggung jawab. Dalam sistem demokrasi Indonesia yang bersumber pada kedaulatan rakyat yang berlandaskan musyawarah untuk mufakat, keseimbangan tersebut sangat penting untuk mewujudkan kehidupan yang adil, aman, dan sejahtera. Warga negara harus menggunakan haknya dengan bijaksana serta melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Di sisi lain, negara wajib melindungi dan memenuhi hak-hak negara sekaligus menegakkan aturan yang berlaku. Dengan adanya keseimbangan tersebut, cita-cita demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.